Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan 15 produk obat bahan alam atau herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya. Mayoritas mengandung bahan sildenafil sitrat, zat obat keras untuk pengobatan disfungsi seksual pria. BPOM merilis hasil pengawasan rutin sepanjang bulan Juni 2025. Dari hasil uji laboratorium, BPOM menemukan ada 15 produk obat herbal mengandung obat kimia berbahaya. Di antaranya adalah kandungan zat dexamethasone dan paracetamol pada produk merek Sultan, Raja Jahanam, dan Kapsul Sultan. Kedua zat itu merupakan obat anti radang dan nyeri. BPOM juga menemukan kandungan obat keras sildenafil sitrat pada produk merek Pusaka Dayam Extra, New Gali-Gali, Nu Urat Kuda. Juga kopi celeng, kopi Arab Platinum, dan madu kuat. BPOM juga menarik produk dengan merek Slim Tea yang mengandung sibutramin, zat penekan nafsu makan yang kini telah dilarang penggunanya. Sildenafil sitrat merupakan zat aktif untuk pengobatan disfungsi seksual pria. Penggunaan tanpa pengawasan dokter bisa berakibat fatal seperti serangan jantung. Dan BPOM telah meminta produsen menarik 15 merek obat herbal tersebut. Ribuan pengunjuk rasa berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada hari Sabtu menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dituntut mundur atas dugaan janji kampanye yang tidak dipenuhi. Aksi unjuk rasa ini diorganisir Partai Oposisi Partai Islam se-Malaysia dan didukung oleh Koalisi Perikatan Nasional. Para demonstran menyatakan tidak puas terhadap kenaikan biaya hidup, perluasan pajak, penjualan dan jasa baru-baru ini, dan penghapusan subsidi bahan bakar. Beberapa pengunjuk rasa juga menyatakan prihatin atas penangkapan kartunis politik Fahmi Reza awal tahun ini. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin diperkirakan ikut menghadiri unjuk rasa. Sementara itu di tengah gelombang unjuk rasa ribuan warga Malaysia, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sedianya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung, Jawa Barat. Namun Prabowo memutuskan batal sebab akan menjemput Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sore ini. Kunjungan merupakan bagian dari agenda konsultasi tahunan ke-13 antara Anwar Ibrahim dengan Prabowo. Sebelumnya Anwar Ibrahim pernah mengunjungi Presiden Prabowo pada akhir Juli lalu. Kedua pemimpin membahas isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global. Ratusan calon penumpang kapal Pelni mengamuk di Pelabuhan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara gara-gara ketinggalan kapal. Calon penumpang kesal lantaran tertahan di loket penukaran tiket sementara kapal sudah berlayar. Ratusan calon penumpang kapal Pelni KM Gapulu mengamuk di Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu malam. Para calon penumpang mengejar Kepala Pelni cabang Bau-Bau untuk minta pertanggungjawaban. Beruntung aksi ini bisa dicegah aparat kepolisian dengan mengamankan Kepala Pelni yang nyaris jadi sasaran amuk massa. Kemarahan ratusan calon penumpang berawal saat mengetahui kapal yang hendak mereka tumpangi sudah berlayar meninggalkan dermaga. Sementara para calon penumpang masih tertahan di loket penukaran tiket lantaran mesin pencetak tiket berhenti beroperasi karena sudah mencapai limit. Akibatnya, ratusan calon penumpang tujuan Kota Ambon, Maluku batal diberangkatkan. Untuk meredam kemarahan calon penumpang, pihak PT Pelni berkoordinasi dengan sejumlah travel jasa penukaran tiket untuk proses pengembalian uang tiket. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Akibat tersendatnya kendaraan pengangkut BBM dampak dari kemacetan parah di jalur Pantura Situbondo, ratusan kendaraan antri di hampir seluruh SPBU di Jember, Jawa Timur. Bahkan antrian kendaraan mengular hingga kiloan meter.
Antrean kendaraan baik mobil dan motor mengular di kawasan SPBU Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Akibatnya antrean dan kemacetan parah tak terhindarkan hingga kilometer. Tak hanya di SPBU resmi, antrean juga terjadi pada SPBU mini di berbagai tempat di kawasan Jember. Pihak Hiswana Migas Besuki mengaku kejadian ini akibat dampak adanya kemacetan di kawasan jalur Pantura Situbondo arah Banyuwangi dan sebaliknya. Imbasnya jalur distribusi BBM pun mengalami hambatan. Pihak Pertamina juga sudah melakukan penanganan dengan pengiriman dari Surabaya sehingga diharapkan pasokan segera tertangani dengan baik kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, warga di Jakarta semakin dimanjakan dengan hadirnya rute-rute baru Transjakarta. Kali ini ada rute baru koridor 1W Blok M Ancol yang seluruh armadanya menggunakan bus listrik. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Transjakarta koridor 1W Blok M Ancol. Peresmian dilakukan di halte Transjakarta Ancol, Jakarta Utara. Di rute ini ada 13 unit bus listrik dengan panjang lintasan 48,7 km dan melewati 11 halte. Waktu tempuh Blok M Ancol selama 60 menit, sementara jarak tunggu antar bus sekitar 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit pada jam normal. Rute Blok M Ancol ini sepenuhnya menggunakan bus listrik agar lebih ramah lingkungan. Transjakarta rute Blok M Ancol akan beroperasi mulai pukul 5 pagi sampai dengan 10 malam. Ya, rute baru Transjakarta Blok M Ancol sudah beroperasi. Sudah ada Jessica Winoto yang saat ini ikut jalan-jalan pakai Transjakarta Blok M Ancol. Selamat siang Jessica, apakah rute baru Blok M Ancol sudah mulai ramai diminati oleh masyarakat? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Saat ini memang saya sudah berada di halte tujuan akhir dari rute Transjakarta yang baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung, yaitu bus Transjakarta koridor 1W dengan rute Blok M ke halte Ancol. Yang mana tadi kami merasakan atau mencoba langsung dari bus Transjakarta ini dan menempuh durasi perjalanan selama 50 hingga 60 menit lamanya. Karena memang informasinya untuk dari jarak dari Blok M menuju ke Ancol ini adalah 48,7 km. Yang mana tadi Wiki dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kami melewati beberapa halte dari Blok M menuju Ancol, yaitu halte ASEAN, Kejaksaan Agung, Masjid Agung, Bundaran Senayan, Senayan Bank DKI, Gerbang Pemuda, Petamburan, dan langsung masuk ke Tol Selipi dan keluar dan sampai di halte Ancol. Sementara untuk arah sebaliknya Wiki dan juga pemirsa dapat kami sampaikan ada dua halte tambahan yang akan dilewati dari arah Ancol, yaitu halte J-Expo Kemayoran, lalu ke Manggisan, dan lalu baru masuk ke Petamburan dan lain sebagainya. Dan untuk tarif, informasinya bahwa di pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat hingga jam 7 pagi ada Rp2.000, sementara untuk jam 7 hingga jam 10 malam yaitu Rp3.500. Dan untuk jam operasionalnya Wiki dan juga pemirsa yang kami sampaikan adalah seperti sama seperti dengan rute-rute lainnya, yaitu dari pukul 5 pagi hingga jam 10 malam. Dan sementara untuk situasi sendiri ini Wiki dapat kami sampaikan karena hari ini adalah hari bekerja sehingga memang situasi sangat sepi, dan ini informasinya dari petugas Transjakarta yang ada di sini pun ini adalah hal yang normal karena memang jauh lebih ramai di akhir pekan. Sementara itu Wiki. Baik Jessica, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali dan pemirsa.